Oke, kali ini bahas tentang kecerdasan emosi. Kita lihat di gambar ini ya, gambar seorang ibu yang harus memilih ya, dua anak yang mau jatuh dari jurang. Yang sebelah kanan baju merah ini anak kandungnya, yang sebelah kiri ini anak pokoknya ponakannya ya, titipan. Jadi ceritanya ini tentang judulnya nih sebenarnya judul film The Good Son ya, The Good Son tahun 93. The Good Son ini mengajarkan kita tentang kecerdasan emosional dalam artian ya kita akan belajar ya emosi. Di sini ada dua karakter, anak jahat dan anak baik ya. Jadi si ibu ini untuk anak baiknya ini sebenarnya bibinya ya, auntinya gitu. Karena si anak baik ini orang tuanya udah meninggal kecelakaan dan dia mau nggak mau diasuh sama bibinya. Dan bibinya punya anak ya, dan si anak jahat ini sebenarnya bintangnya ini keren-keren anak-anaknya nih. Si anak jahat ini Macaulay Culkin ya, yang main Home Alone yang pertama, yang besar banget filmnya. Dan si anak baik ini Elijah Wood ya, yang main Frodo The Lord of the Ring. Jadi ini ceritanya nih si ibu harus memilih ini yang mana yang dipilih ya. Logikanya kan udah pasti dia akan ngorbanin yang bukan anak kandungnya ya. Cuma ada pertimbangan lainnya gitu loh. Makanya harus ya gue ceritain dulu ya latar belakangnya. Jadi pas muncul si anak baik di kehadiran keluarga ya, si anak jahat mulai kayak kepicu, tertrigger ya. Dia mulai muncul sifat jahatnya itu. Makanya boleh dibilang dia psikopat atau anak bandel, anak nakal cuma yang berlebihan ya. Banyak memfitnah si anak baik ya. Tujuannya apa ya, biar ibunya itu ya, ini kayak rebutan kasih sayang kali ya. Ibunya itu lebih sayang ke dia gitu, berebut kasih sayang lah gitu. Nah di sini si anak jahat ini memanipulasi ya, memfitnah dia. Pokoknya benar-benar apa sih, dengan teganya membunuh burung pakai batu, membunuh nenek-nenek gelandangan ya. Pokoknya dibikin mobil bannya selip lah, dikasih jebakan apa sehingga nenek-neneknya pokoknya banyak kejadian sehingga si anak baik ini yang nggak tahu ya sejarahnya kan, si auntie ibunya kan jadinya ini anak baik semenjak ada dia kok jadi kejadian-kejadian aneh gitu. Jadi segala sesuatunya ini ya kayak disalahkan gitu. Cuma akhirnya ya pelan-pelan si ibunya, si auntie ini paham ternyata semua ini rekayasa dari anak kandungnya sendiri, si jahat gitu. Nah disinilah mulai pas adegan final ya, mungkin si anak jahat yang pengen melenyapkan ya si anak baik lah itu ya, biar mau dijorokin ke jurang gitu. Tiba-tiba ibunya datang dan udah tahu segala ceritanya ya, pokoknya segala bukti ceritanya udah tahu sebenarnya. Dan terjadilah adegan yang ini gitu, tangan kanannya anak baik, di tangan kirinya anak kandungnya yang jahat. Nah di sini dia harus memilih. Ini penonton akan geram sekali ya, aduh penonton juga bingung ya, ngerasain juga gitu. Ini ibunya ya pasti aduh pak, pasti akan belain yang anak jahat, dan anak baik pasti akan dikorbankan lah. Penonton pasti 90% pasti akan mikirnya ke arah situ ya. Inilah butuh kecerdasan emosional. Dan endingnya ya sebenarnya mau dikasih spoiler juga, filmnya udah kelamaan ya. Endingnya akhirnya ibunya mengorbankan anak kandungnya dan menarik si anak baik dipeluk sambil nangis yang ya gimana sih ibu kehilangan anak kandungnya itu ya. Cuma kembali pertimbangannya tadi, itu pun pertimbangannya dalam waktu nggak lama ya, harus sekian, pokoknya kalau kelamaan dua-duanya jatuh ke jurang gitu, dan dia harus memilih. Pertimbangannya adalah yang pertama, kalau dia milih si anak jahat ya nanti kejadiannya ya, pasti akan saat dia besar pasti akan banyak
masalah, banyak makan korban nyawa, banyak makan, pokoknya banyak akan banyak ya, pokoknya dia udah tahu kalau anak yang si jahat ini ya, termasuk ke psycho ya, dan ya, anak psycho ini ya pasti akan ya merugikan ya, buat dirinya sendiri dan ibunya gitu loh. Makanya dalam sepersekian detik akhirnya dia memilih si anak baik gitu, meskipun bukan dari anak kandungnya sendiri ya, bukan dari darah ya, darah keturunannya sendiri. Nah disinilah nih, kalau kalian ini ya harus bisa ya menentukan pilihan yang sulit gitu loh. Kalau si ibu aja akhirnya berani ngambil keputusan, ya kalian juga harus bisa ya ngambil keputusan yang rasional, yang terbaik gitu loh. Ya, kadang kita kan yang terbaik ngorbanin ya, inilah ngorbanin yang penting anak gua nih ya, cuma kembali di sini nggak masalah apa ya, bukan masalah sayang anak, tapi kita pakai pada hal yang lain juga gitu loh, kayak mengambil keputusan misalnya harus memilih, misalnya jadi HRD memilih yang ya seperti inilah, atau jadi pelatih bola memilih ya yang disukai orang, atau yang benar-benar dia benar-benar niat gitu main bola, contohnya kayak gitu. Jadi seperti ini, kalau kalian suka yang cerita-cerita model kayak gini, nanti gue akan coba ya ceritain lagi deh pengalaman dulu, pernah nonton atau pernah baca atau pernah ya ada cerita-cerita yang bisa membantu ya meningkatkan kecerdasan emosi. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya. Goodbye. Jangan lupa jempolnya guys, jempolnya dipencet-pencetin ya sampai sampai VT-nya ini meledak. Oke, sampai jumpa.